Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat calon guru penggerak angkatan 10. Alhamdulillah sekarang kita sudah berada di maaf ya, di Lokakarya 5 ya. Bagaimana Bapak Ibu guru hebat sudah kelihatan? Siap sudah, Pak. Sudah ya. Pak. Oke, makasih Bapak Ibu. Nah. Ya, ulangi. Oke. Kita akan di Lokakarya 5 ini akan membahas tentang kolaborasi dalam pengelolaan program yang berpihak pada murid ya. Setelah Bapak Ibu dari Lokakarya Orientasi sampai dengan Lokakarya 4, kita sudah sampai ke sini ya. Lokakarya 5 artinya Bapak Ibu memiliki 2 Lokakarya lagi sampai untuk nanti sampai ke final di Lokakarya 7 itu menjadi kalau kami dulu menjadi suatu hal yang sangat dinanti-nanti karena seperti lebaran. Oke. Selanjutnya selamat datang Bapak Ibu calon guru penggerak. Saya katakan selamat datang lagi. Kenapa? Karena saya sebagai pendamping Bapak Ibu sangat bahagia melihat proses serta hasil proses Bapak Ibu selama pendidikan guru penggerak ini semangatnya luar biasa. Tidak mengenal lelah dan letih karena niat didasari dengan niat yang kuat. Oke, mari kita melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Siapkan semuanya on kamera, kita bersama-sama ice breaking senam ponsel. Oke. 1, 2, 3. Terdengar suaranya ya. Sekarang semua pagi diawali dengan menyentuh smartphone, bahkan dari kita membuka mata. Jadi sudah seharusnya tiap pagi kita memanakan, meninggalkan SKJ dan beralih ke satu, dua, Ya, jalan ke tempat Bapak Ibu empat, ya. lima, enam, tujuh, delapan, satu, Oke. dua, tiga, Jempol. 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, sudah Bapak Ibu ya. Nanti kita lanjut di rumah masing-masing. Oke, kita ke berikutnya. Boleh tepuk tangan dulu melalui emoticon ya. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu guru hebat semua. Kita lanjut. Tujuan dari Lokakarya 5 ini, calon guru penggerak mampu memaknai data yang diperoleh dalam tahapan B buat pertanyaan dan A ambil pelajaran untuk menjadi informasi dalam merancang fase gali mimpi. Kemudian yang kedua, calon guru penggerak dapat menentukan aktor-aktor yang akan dilibatkan dalam fase gali mimpi sekaligus menyusun strategi pelibatan aktor tersebut. Dan kemudian yang ketiga, calon guru penggerak dapat mulai membuat perancangan program bagian judul program atau kegiatan, latar belakang, dan tujuan program. Selanjutnya agenda kita yang pertama pembukaan tadi sudah ya. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin memimpin doa siapa? Ada yang mau? Ya, silakan Pak Udan. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar di Lokakarya 5, kita berdoa dulu ya. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Ya, terima kasih Pak Udan. Semoga dengan berdoa kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan serta kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Terima kasih Pak Udan ya. Kemudian yang kedua, nanti setelah ini ada pertanyaan pemantik ya Bapak Ibu semua. Yang kedua, diskusi hasil aksi nyata yang telah Bapak Ibu buat, dibuat pertanyaan dan ambil pelajaran. Kemudian yang ketiga, diskusi penentuan aktor yang akan dilibatkan dalam fase gali mimpi. Kemudian yang keempat, membuat rencana program, bagian judul, program, kegiatan latar belakang, dan tujuan program yang terakhir penutup. Oke, kesepakatan belajar kita yaitu menghargai sesama peserta dan pengajar praktik, satu berbicara, semua mendengarkan, tepat waktu, berpartisipasi aktif, fokus pada sesi belajar. Ada yang ingin ditambahkan? Cukup ya? Ada, Sambil Pak. minum, Pak, dengan makan, Pak. Oh ya, jangan lupa ya makan, makan. Pak. Oke, siap. Boleh nanti dengan makan ya. Nanti saya edit lagi. Terima kasih Bapak Ibu atas masukannya ya. Ngerujak juga nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Oke, pertanyaan pemantik. Saya hanya satu aja pertanyaan pemantiknya Bapak Ibu hebat semua. Silakan nanti raise hand ya. Potensi dan aset apa saja yang bisa Anda miliki untuk mengembangkan program yang berpihak pada murid. Jadi
pertanyaan pemantiknya potensi. Ya, oke, Bu Jubeda silakan dan Bu Desi. Bu Jubeda dulu. Oke, Ya, silakan. baik, terima kasih Bapak untuk kesempatannya. Ya, Di sini potensi dan aset yang saya miliki untuk pengembangan program yang berpihak kepada murid, diantaranya yaitu lingkungan belajar yang dimiliki oleh sekolah itu sendiri dan sumber daya manusianya yang ada di sekolah itu. Terima kasih. mantap ya Jubeda ya. Jadi lingkungan sekolah dan sumber daya yang ada di dalam sekolah sendiri itu yang menjadi aset ya Jubeda. Terima kasih. Oke, selanjutnya Bu Desi silakan. Oke, baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Mungkin hanya menambahkan saja tadi dari Bu Jubaidah itu ada sumber daya manusia ya atau kompetensi yang melatihnya. Yang tidak kalah penting itu adalah sarana prasarana dan aset modalnya itu secara finansial. Adakah dukungan dari pimpinan kita untuk mendukung program yang berpihak kepada murid? Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Desi sudah menambahkan, artinya dalam SDM itu ada seorang leader yang kita berdiskusi untuk mendukung program yang kita buat Bu Desi ya. Selain itu juga nanti Bapak Ibu bisa memaksimalkan kekurangan sebagai kekuatan. Jadi jangan jadikan hambatan itu sebagai kelemahan, tapi jadikan sebagai kekuatan Bapak Ibu ya. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang sangat luar biasa ya. Oke, selanjutnya. Oke. Selanjutnya diskusi kelompok hasil aksi nyata B dan A ya. Nanti Bapak Ibu akan berdiskusi hasil aksi nyata B dan A ya. Nanti diskusi ya. Oke, selanjutnya alurnya silakan nanti Bapak Ibu dibagi menjadi 5 kelompok. Kemudian di dalam kelompok itu berbagi cerita dalam kelompok hasil aksi nyata B dan A. Aksi nyata yang dibuatnya apa, tentang buat pertanyaan dan ambil pelajaran untuk nanti dimasukkan ke dalam gali inovasi atau dream. Kemudian setelah itu saling memberikan umpan balik, dan yang keempat membuat bahan presentasi diskusi kelompok. Selanjutnya, oke, kita ada di diskusi kelompok gali mimpi, dream ya. Oke, jadi apa yang ingin kita bayangkan, bagaimana sekolah kita nanti bisa maju, walaupun sekolah kita ada di lingkungan yang tidak mendukung, seperti di pegunungan terpencil, itu bagaimana sekolah kita bisa nanti menjadikan percontohan, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu membuat rencana program. Membuat rencana program ini silakan nanti Bapak Ibu diskusikan di dalam kelompok. Rencana program apa yang berdampak positif pada murid ya, semuanya untuk murid ya. Selanjutnya, nah di dalam itu alurnya satu bekerja secara individu, kemudian yang kedua membuat rencana program, bagian judul program, tujuan dan latar belakang, waktu kerja individu selama disesuaikan dengan keadaan. Yang keempat, tulis hasilnya di Padlet ya, untuk dipamerkan nanti di Drive atau di portofolio digital karena kita luring ya. Oke, selanjutnya penjelasan tentang komponen. Jadi nanti Bapak Ibu silakan judul programnya apa, kemudian tujuannya bagaimana. Di bagian tujuan harus secara jelas menyatakan visi dan tujuan dari program kegiatan yang dilakukan. Oke, kemudian latar belakangnya nanti Bapak Ibu bisa memacu ke sini ya. Ya silakan Bu Jumiati. Baik Bapak, nanti Ya. kami tugasnya membuat judul ya Pak, judul untuk ini rencana program. Ya, siap Ibu, membuat judul rencana program yang berpihak pada murid, Bu ya. Oke. Baik Pak. Ya, terima kasih Bu Jum ya. Oke. Oke, kita lanjut. Alhamdulillah ya. Kita masuk ke umpan balik Bapak Ibu ya. Nanti umpan baliknya silakan Bapak Ibu akses di Padlet yang sudah saya buat. Oke, review dan penguatan. Mari kita berfoto sebelum sesi diakhiri. Sampai jumpa di forum Lokakarya 6. Kita foto dulu Bapak Ibu ya. Semuanya open kamera. Ya, 1, 2, 3. Sebentar, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasi kehadiran penuhnya di sesi Lokakarya 5 ini. Semoga kehadiran kita pada hari ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu diberikan kesehatan dalam menjalankan semua aktivitas. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu semua, salam untuk keluarga ya, selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.